ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والمذاكرة والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. نوينا مثل ما نوى آباؤنا وأسلافنا ورجالنا ومشايخنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam keadaan yang insyaallah lebih baik, fi sihha wal afiyah fi taatillah mardatih. Mudah-mudahan apa yang telah kita amalkan daripada yang ada di bulan Ramadan, dari puasa, salat, ngaji, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya dijadikan oleh Allah minal aidin, menjadi orang-orang yang kembali fitrah, menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan oleh Allah orang-orang al-faizin, yang beruntung, yang menang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan al-faqir, pribadi mengucapkan mohon maaf yang banyak kepada antum semua. Semoga semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bagaimana telah melalui daripada bulan Ramadan, bulan yang penuh keistimewaan, bulan yang penuh kemuliaan, yang di situ penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita sudah melewati bulan tersebut. Maka itu tugas kita terus menjaga keistiqomahan. Jangan sampai kita ketika di bulan Ramadan enggak mau maksiat, keluar Ramadan kita maksiat lagi. Hadirin, kata Imam Haddad, Ramadan ini memang sebentar lagi, memang Ramadan ini akan pergi dari kita. Ramadan ini setiap tahun pasti akan kita lalui. Tapi kita bukan hambanya Ramadan. Kita ini bukan menyembah Ramadan. Kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Walaupun di luar Ramadan, kita nggak boleh lupa, yang ngasih di bulan Ramadan dia Allah, yang ngasih di luar bulan Ramadan juga Allah. Maka itu jangan kita ini bingung karena Ramadan akhirnya kita giat ibadahnya, giat sedekahnya, giat semuanya. Tapi ketika keluar Ramadan kita melupakan itu semua. Kata Imam Haddad, tidak. Karena kita bukan menyembah Ramadan. Kita laisa abdun ramadhani, tapi kita Abdullah. Kita adalah hambanya Allah. Kita diciptakan oleh Allah tujuannya untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah. Setiap saatnya, bukan hanya di bulan Ramadan saja, setiap saatnya kita diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu ayo, setelah bulan Ramadan, ayo sekarang ini kita niati. Mungkin sebelum Ramadan kemarin kita jarang-jarang baca Al-Quran. Ayo sekarang baca Al-Quran, walaupun satu hari cuma 1 lembar. Kalau bisa lebih, ya alhamdulillah. Bisa lebih lagi dari 1 lembar, 2 lembar, 1 juz atau lebih dari 1 juz, alhamdulillah. Ayo kita perbaiki. Dan inilah memang Allah itu selalu memberikan kita pada hari-hari kita itu, hampir setiap bulan kita diberi keistimewaan
berbeda. Setiap bulan itu memiliki keistimewaan berbeda-beda. Dan di situ ada ibadah-ibadah yang afdal kita lakukan. Tujuannya supaya kita ini enggak bosan untuk beribadah kepada Allah. Ya, kita bulan Ramadan kemarin sunahkan puasa, semuanya di Ramadan itu afdal. Semuanya di Ramadan itu yang kita lakukan semuanya ibadah itu luar biasa. Tapi di setelah Ramadan masih banyak ibadah-ibadah lain. Ya, maka itu apa? Wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu sudah selesai melakukan satu ibadah, bangkitlah kembali dan kembali kepada Allah, bergegas kembali untuk beribadah kepada Allah. Setelah bulan Ramadan ada bulan Syawal. Di situ kita bersilaturahim. Kemudian setelah itu persiapan untuk Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah kita diperintahkan haji oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hari Dzulhijjah itu 10 hari pertama, 10 hari yang luar biasa. Di situ banyak pemberian Allah. Di situ kita diperintahkan ibadah. Kalau mampu haji, haji. Enggak mampu haji, ayo menyembelih hari raya kurban. Menyembelih hari raya kurban. Setelah Dzulhijjah selesai, kita mengeluarkan berkorban semuanya, masuk bulan Muharram. Di bulan Muharram ada ibadah-ibadah lagi yang harus kita yang afdal kita lakukan. Puasa hari Asyura, sedekah ada di hari Asyura, dan tausi'ah 'alal 'iyal dan selebihnya. Kemudian setelah itu ada bulan Rabiul Awal, bulan Maulidnya Nabi, dan seterusnya. Allah selalu membuat kita untuk tidak berbosan untuk beribadah kepada Allah. Terus kita diberikan ibadah-ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mengingat bahwa kita ini tidak beribadah tidak beribadah cuma untuk bulan Ramadan. Kita beribadah untuk Allah. Kita beribadah bukan untuk Ramadan. Artinya walaupun Ramadan telah pergi dari kita, ayo tetap kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu alhamdulillah, ya, mudah-mudahan dengan hadirnya kita ada di masjid ini, tempatnya Allah, rumahnya Allah, yang mana kalau masuk masjid ini pasti insyaallah orang yang masuk bisa hampir dipastikan niatnya adalah niat yang baik, niatnya mencari ridhonya Allah, niatnya mencari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau masuk masjid ini dengan niat i'tikaf, maka otomatis setiap detiknya kita akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi di situ hadir majelis ilmu, maka mendapatkan ganjaran pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Huduru majlis ilmin afdalu min salati alfi rak'atin aw tashyi'i alfi janazatin aw iyadati alf maridin aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghadiri majlis ilmu seperti ini, kita di sini tidak ada lain untuk mencari ilmu. Tujuannya untuk kita amalkan supaya ibadah kita lebih baik kepada Allah, hubungan kita lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi apa? Hadir dalam majelis ilmu itu, hadir saja dalam majelis ilmu itu lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Lebih afdol daripada hadir jenazah 1000 jenazah. 1000 jenazah hadirin. Satu daerah ini, daerah apa? Warati ini insyaallah tidak tutup saya bu. Ini hadir 1000 jenazah, lebih afdal hadir majelis ilmu. Wa iyadati alfi maridin, dan lebih afdal daripada menyambangi atau menjenguk 1000 orang yang sakit. Satu kali hadir majelis ilmu sudah mendapatkan keistimewaan yang begitu luar biasa. Maka itu ini adalah hidayah dari Allah. Kita ini harus syukur kepada Allah. Pemberian yang luar biasa dari Allah. Kita ini cuma mengukur dengan materi. Kita ini kalau dikasih dunia baru seneng. Kalau dikasih, kita ini menganggap rezeki dari Allah itu cuma uang, sepeda motor, mobil, cuman itu yang kita anggap rezeki. Padahal rezeki dari Allah itu ada yang berupa zahir, baik uang, harta ataupun yang lain, juga kesehatan, itu juga rezeki. Bisa menghadiri majelis seperti ini termasuk rezeki yang tidak nampak, rezeki batin namanya. Karena tidak mungkin kita bisa hadir dalam majlis ini kecuali daripada rezekinya Allah, hidayahnya Allah, taufiknya Allah. Kalau tidak dapat hidayahnya Allah, kita nggak mungkin bisa melangkah ke masjid ini. Nggak bisa kita melangkah di masjid ini. Ya.
Kita lihat, ya kita lihat. Saya sendiri pun kadang-kadang rumah ini dekat masjid. Rumah ini dekat masjid. Dengar azan ada di masjid, dengar komat ada di masjid. Nganggur di rumah hadirin, pakai HP, nonton TV. Sholat ke masjid enggak, padahal rumahnya samping masjid kita ini. Kenapa? Enggak dapat rezeki dari Allah ini, enggak dapat hidayah dari Allah. Enggak bisa. Tapi kita lihat kadang, ya Allah, saya lihat di rumah saya itu ada orang tua namanya Pak Min. Pak Min. Ya, dulu itu punya warung, sekarang itu tua. Jalannya sudah kayak ruko hadirin. Kalau jalan itu kayak ruko sudah. Rumahnya itu dari masjid mungkin hampir 200 meter. Rumah saya sama masjid ini 50 meter. Saya itu kadang nggak sholat di masjid, tapi kadang lihat Pak Min ini, Masya Allah. Jalan dari rumahnya ke masjid ini mungkin butuh 15 menit. Kenapa? Sudah tua, nggak kuat. Tapi subhanallah, 5 waktu nggak pernah lepas berjamaah. Jadi kita ini kalau lihat subhanallah, betapa luar biasanya pemberian Allah kepada orang ini. Itu rezeki minallah. Ketenangan hati, hati yang luas, itu termasuk rezeki dari Allah yang tidak nampak. Itu rezeki batin dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang hidupnya sederhana, biaya hidupnya pas-pasan, tapi hidupnya tenang, enggak ruwet. Itu rezeki minallah. Ada orang yang uangnya banyak, tapi hatinya nggak tenang. Kenapa? Uang banyaknya cuma karena pinjol hadirin. Uang banyaknya karena pinjol, pinjam online itu. Ya, ada juga dari Bank Mekar, wa ma adraka ma Mekar. Ya, Bank Detail. Ya. Kenapa? Uangnya ada, banyak, bisa beli sepeda motor tapi nggak tenang hidupnya. Harus mikir nyicil ini, nggak nyicil, nggak pas, kena denda. Ya, ini hidup yang nggak tenang. Nah, maka itu kita itu jangan menganggap rezeki dari Allah itu harus duit. Enggak, rezeki dari Allah itu ilmu. Ini termasuk rezeki dari Allah. Hadir dengan seperti ini termasuk rezeki dari Allah, pemberian Allah, nikmat Allah. Dikasih sehat oleh Allah, itu rezeki minallah, nikmat minallah. Nah, maka itu jangan pernah menganggap rezeki itu cuma duit atau harta. Tapi semua kita ini tidak akan lepas dari yang namanya rezeki atau pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ayo, jangan kita ini mengingat Allah kalau Ramadan. Wah, kalau sudah Ramadan luar biasa. Ya, luar biasa kalau Ramadan. Tasbih enggak pernah lepas tangannya. Quran di kantongnya, di HP-nya enggak pernah lepas. Masjid 5 waktu. Begitu 1 Syawal, luar biasa, sholat subuh qadhaan lillahi ta'ala. Kabeh sholat itu lali gak sholat subuh wis. Kenapa? Malamnya keasikin takbiran sampai gak sholat. Nah, ini kan keliru hadirin. Ya, habis gitu salaman laki perempuan yang bukan mahramnya. Cipika-cipiki kadang hadirin. Ya, kenapa? Silaturahim. Bukan silaturahim ini. Ya, kemudian HP-nya sudah, kalau perlu aplikasi Al-Qur'annya dihapus hadirin. Aplikasi Al-Qur'annya dihapus. Buka Al-Qur'an lagi kapan? Nanti Ramadan lagi buka Al-Qur'an lagi. Sampai Al-Qur'an di rumah ini berdebu hadirin. TV-nya kita selalu dilap, dibersihkan, dikebus. Al-Qur'annya Masya Allah sampai berdebu hadirin. Maka itu ayo, kita ini bukan hambanya Ramadan. Kita ini harus selalu mengingat Allah. Ya, ayo, termasuk kata para ulama, tanda kalau ibadah kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal ibadah setelah Ramadan ini akan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Mungkin sebelumnya nggak pernah baca Quran, setelah Ramadan mungkin baca Quran walaupun sedikit-sedikit. Mungkin sebelum Ramadan nggak pernah hadir majelis, sekarang mulai diusahakan untuk hadir majelis sedikit-sedikit hadirin. Ya, luar biasa. Maka itu ayo kita terus berusaha mencari rezekinya Allah. Mencari rezekinya Allah. Kalau siapa yang memberi rezeki kepada kita? Yang ngasih kesehatan kepada kita, yang menggerakkan jantung kita, yang memberikan penglihatan kepada kita, yang memberikan ketenangan dalam hati kita, yang memberikan rezeki untuk kehidupan sehari-hari. Siapa? Allah. Siapa kalau bukan Allah yang memberi kepada kita? Kok kita ini bisa lupa kepada Allah? Dan luar biasa, kita ini punya Tuhan yang begitu rahmat,
yang begitu baik kepada kita. Kenapa? Kita ini dikasih nikmat oleh Allah. Yang menciptakan kita Allah, yang memberikan kesehatan kita Allah, memberikan penglihatan Allah, semua yang ngasih Allah. Tapi kadang-kadang pemberian dari Allah kita buat maksiat. Mata kita gunakan untuk melihat yang diharamkan, tangan kita gunakan untuk judi, kita gunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita dikasih rezeki lebih, dikasih duit oleh Allah lebih daripada kebutuhan kita, digunakan untuk beli mabuk-mabukan, digunakan untuk judi online, digunakan untuk main hal-hal yang tidak dihalalkan oleh syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu ayo kita ini minimal pokoknya jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini adalah kewajiban yang begitu hebat. Imaduddin, tiangnya agama, hadirin. Tiangnya agama sholat ini, maka itu jangan ditinggalkan. Sekarang ini kita lihat luar biasa, terutama anak-anak muda, nggak sholat itu sudah hal yang biasa, nggak ada yang menegur. Kalau ditegur, yang menegur dimarahi, hadirin. Dulu orang nggak sholat Jumat itu malu, sekarang nggak sholat Jumat di depan masjid, di warung, nggak ada malunya, hadirin. Maka ini adalah kebobrokan. Kita harus mengingatkan kepada orang-orang yang seperti ini. Ayo kita ajak sholat mereka. Minimal mau anda ini sebejat apapun, walaupun masih mabuk, yang penting sholat 5 waktu jangan tinggal. Sholat Jumat jangan ditinggal. Kata Nabi as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa orang sholat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang dia itu melakukan sholat, maka dia telah mendirikan agama. Dan siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah menghancurkan agama. Hadirin, kita tahu rukun Islam itu ada 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu rukun Islam. Yang paling penting syahadat. Sholat gak pakai syahadat gak bisa. Kita harus meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tapi selebihnya, kita mau puasa, kita mau zakat, kita mau haji pun, kalau kita nggak sholat, nggak diterima oleh Allah, hadirin. Percuma, sia-sia, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Ibarat nih kita nih bangun masjid ini, bisa bangun masjid nggak pakai tiang? Bisa bangun masjid nggak pakai tiang? Nggak bisa. Intinya bangunan itu tiangnya. Kalau nggak ada tiang, nggak bisa berdiri ini masjid. Rumah kita, coba bisa bangun nggak pakai tiang? Insya Allah mungkin dijejek roboh, hadirin. Nggak bisa, semua itu butuh tiang. Kalau ada tiangnya, maka insya Allah bisa. Nah tergantung, kalau tiangnya kuat, pondasinya kuat, mau dibuat berapa tingkat? Oh mau buat 5 tingkat, silahkan. Lah ini tiangnya 1, cuma kayu 46. Mau bangun bangunan 10 tingkat, ya roboh. Nah ini kita ini punya tiang agama ini kuat apa enggak? Kok kita ini pengen jadi wali, pengen duwe keramat, pengen masuk surga. Seberapa kuat iman kita ini? Sholat aja masih bolong-bolong. Yang anehnya lagi kadang-kadang kita ini meyakini bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah. Tapi ada orang cari rezeki sampai ninggalkan sholat, hadirin. Enggak sholat kenapa? Kerja, beb. Loh, buat apa kerja? Nyari rezeki, beb, buat kehidupan sehari-hari. Kita meyakini yang ngasih siapa? Ujung-ujungnya Allah. Kok bisa kita meninggalkan Allah, tidak sholat, hanya cari rezeki? Padahal yang ngasih semuanya itu adalah Allah. Ada lagi orang kerja di pabrik. Masya Allah, beb, saya kerja di pabrik. Tapi di pabrik nggak boleh sholat Jumat, beb. Sholat Jumatnya gantian, ada piketnya. 2 minggu sekali. Kalau minggu ini sholat, minggu depan nggak boleh sholat. Kenapa? Harus gantian, shift-shiftan sholat Jumatnya. Lah ini gimana ini? Gimana, beb? Apa saya terus kerja di situ? Atau saya boleh sholat Jumat 2 kali? Keluar, cari kerja yang lain. Lu nggak perlu takut kita ini. Kita yakin nggak? Allah itu nggak pernah bohong. Yakin apa nggak? Yakin. Allah itu la yukhliful mi'ad. Kalau kita itu bertakwa kepada Allah, kita jalankan perintahnya Allah, kita yakin, saya yakin dan saya bisa menjamin bahwa tidak mungkin hidupnya kekurangan.
Nggak mungkin. Nggak mungkin kurang hidupnya. Karena Allah itu sudah mengatakan dalam Al-Quran. Apa? Allah itu mengatakan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang dia itu bertakwa kepada Allah. Artinya bertakwa apa? Bukan cuma pakai takwa. Bertakwa itu apa? Menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah, maka niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Apapun masalahnya dikasih jalan keluar oleh Allah. Bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki tanpa disangka. Hadirin. Itu sudah dijamin sama Allah, cuma kita nggak yakin. Lah yang membuat rezeki kita seret ini, kita ini menggantungkan diri kepada manusia. Lah aku udah kerja dek ini oleh duit tekon di loh. Ya ini yang buat rezeki seret. Kenapa? Kita ini ragu dan kita menggantungkan diri kita kepada makhluk Allah. Kita yakin yang ngasih rezeki itu Allah, bukan manusia. Kalau nggak kerja di sini, saya mau dapat duit dari mana? Loh ini. Padahal dia ini punya Allah, kok masih ragu sama Allah, hadirin. Maka itu ayo kita sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggal. Kalau sholat 5 waktunya kena, rezeki nggak mungkin kurang. Dan kita ini kebutuhan hidup pasti cukup sudah. Kebutuhan hidup cukup. Saya ini sering mengatakan, kita ini setiap hari kalau cuma makan nasi, tempe, sambal, kerupuk, sehari 2 kali aja kita makan. Sehari 2 kali saja kita makan nasi, tempe, kerupuk. Sehari 2 kali. Selama 1 bulan nggak berubah lauknya. Kira-kira mati kelaparan apa enggak? Hah? Atau mati kebanyakan tempe? Nggak ada, hadirin. Cukup, hidup kita ini cukup. Ya, cukup. Itu makan 2 kali. Lebih-lebih kalau 3 kali. Lebih-lebih sih ono gorengannya sak bakso nih. Kan orang Indonesia ini kalau tidak makan nasi dianggap tidak makan, hadirin. Masih mangan bakso 3 mangkok tetap gurung mangan lah ditakoki. Ya, wis mangan gurung jangking mang cuma nyemil bakso 3 mangkok. Ya, lek gak mangan sego diwara ndak belum makan pokoknya. Wah, ini sudah makan 2 kali sak bakso sak menjose. Ya. Sudah mendapatkan kenikmatan yang begitu, itu artinya sudah dijamin oleh Allah. Cuma penyakitnya manusia ini kalah sama syahwat. Penyakitnya manusia ini kalah sama syahwat. Kebutuhan sudah dijamin sama Allah, nggak pernah kurang. Makan untuk hidup itu pasti ada. Cuma jenenge menungso iki musuhnya setan. Musuhnya menungso iki syahwat, hawa nafsu. Kadang-kadang hawa nafsu ini menuntut lebih. Lah ini menuntut lebih. Kadang-kadang kita ini makan tempe terus pengen sate, pengen gulai. Ya mungkin mampu. Kadang sudah dikasih rezeki sama Allah, kasih sepeda Astrea, pengen fiction. Nah ini yang repot. Padahal untuk kebutuhan cukup. Kon gaya Astrea nang ngene kerjamu iso, cuma aku pengen ganti fiction. Nah kebutuhan sudah dijamin sama Allah, cuma manusia ini menuntut sesuai keinginannya. Ya ini akhirnya yang buat merasa kurang. Nggak syukur ini namanya. Akhirnya ngerasa kurang. Yang terjadi apa kalau memaksakan? Kalau memaksakan sesuai keinginan bukan sesuai kebutuhan, ya ini menghalalkan segala cara, akhirnya terjadinya pencurian. Karena itu semua pengen, keinginannya yang dipaksakan. Kemudian utang Bang Dedel. Gara-gara apa utang Bang Dedel ini? Buat makan sudah dijamin, buat hidup sehari-hari sudah. Buat apa utang Bang Dedel ini? Ya pengen beli emas, pengen beli TV, pengen beli ini itu. Artinya apa? Ini memaksakan keinginan. Kebutuhan sudah dikasih sama Allah. Lah keinginan ini loh. Ya, keinginan ini yang dicari akhirnya. Buat mabuk, beb, ndak ada uang, utang, pinjaman online. Utang pakai judi online. Akhirnya kita lihat sekarang ini orang-orang lebih banyak yang miskin walaupun nampaknya lebih kaya. Ketoke sepedane apik tapi kredit gurung mari. Ketoke omahe gede tapi utang Bang Dedele gurung mari. Kelihatan punya HP yang bagus, pakaian bagus. Dari mana? Judi online. Utang di orang, uangnya masih banyak yang nyantol. Naudzubillah ya. Orang dulu itu, Pak, enggak ada yang kuliah, sedikit yang kuliah. Tapi banyak yang
sugih. Akeh sing duwe sawah, akeh sing duwe tanah. Orang dulu itu begitu. Padahal kalau dilihat kuliahnya enggak. Di Pasuruan itu dulu ada, enggak sekolah, enggak kuliah, tapi pabriknya 3. Enggak sekolah, pabriknya 3. Kirim barang luar negeri. Kok bisa? Karena hubungannya sama Allah kuat orang-orang dulu ini. Orang dulu ini hubungannya sama Allah kuat, sedekahnya kuat. Kalau ada rezeki lebih buat selamatan apa? Jenang abang biasanya. Di internal ke tetangga. Ya, nanti bulan Safar buat apa? Jenang sapar. Ya, nanti Muharram nanti buat jenang atau bubur suro. Nah, ini kan dikasih ke tetangganya, kemudian sholatnya dijaga, semuanya dijaga. Akhirnya mendapatkan apa? Barokah rezekinya dari Allah. Wong saiki sing kerja luwe akeh. Dulu kerja itu susah, jalan kaki, sepeda pancal, naik bis. Sekarang punya sepeda motor semua. Tapi luwe akeh yang miskin. Lah ini kenapa? Karena hubungannya sama Allah sudah mulai melemah. Maka itu ayo, kita ini jangan jadi orang yang hanya menyembah Allah di bulan Ramadan. Ayo kita ini jangan lupa, karena kita semua tidak akan hidup di dunia ini, tidak akan mendapatkan rezeki ataupun apapun yang kita butuhkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang soleh, dijadikan orang yang selalu mengingat kepada Allah, dijadikan hamba yang selalu bersyukur kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini yang masih memiliki hutang dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang al-aidin, al-faizin, al-maqbulin, dan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ini biasanya yang mengantar saya Al Habib Saleh Al Hamid. Cuman